Keinginan hati untuk melakukan suatu perbuatan atau amalan, itulah makna dari niat. Niat merupakan perkara yang sangat penting dalam Islam. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa segala perbuatan atau amalan itu tergantung pada niat. Sehingga seseorang akan mendapatkan buah dari perbuatannya atau amalannya sesuai keadaan niat dalam hatinya. Imam Mutarif bin Abdullah rahimahullah berkata, Salahul qalbi bisalahil amali wa salahul amali bisalahin niyati. Baiknya hati adalah dengan baiknya amalan, dan baiknya amalan adalah dengan baiknya niat. Maka sebab itu, para ulama memberikan perhatiannya sangat besar terhadap masalah niat. Hingga di antara mereka, yaitu Imam Abu Bakar bin Abi Dunya rahimahullah, menulis sebuah kitab yang hanya membahas permasalahan niat. Judulnya Al-Ikhlas wan Niyah, tentang ikhlas dan niat. Ini menunjukkan bahwa niat tidak bisa dipandang sebelah mata, dan seseorang akan menyadari pentingnya niat jika dia mengerti betapa besar fungsi dari niat dalam setiap perbuatan atau amalan. Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyatu. Boleh jadi amalan yang sepele menjadi besar pahalanya disebabkan karena niat, dan boleh jadi amalan yang besar menjadi kecil pahalanya karena niat. Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah berkata, Ta'allamun niyata fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah niat, karena ia lebih dahulu sampai di sisi Allah daripada amalan. Mendengar pernyataan Imam Yahya bin Abi Katsir ini, saya teringat sebuah kisah yang semoga bisa menjadi motivasi dan melembutkan hati kita dalam beramal salih dan meniatkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Beberapa tahun lalu, kalau tidak salah di tahun 2019, saya pernah dihubungi oleh seseorang dan beliau meminta untuk bisa bertemu di kediamannya. Ketika kami bertemu, kami berbincang santai dan beliau pun berkonsultasi tentang beberapa hukum syariat, di antaranya hukum seputar jual beli. Kemudian setelah itu, beliau juga bertanya seputar dunia dakwah dan sosial. Bahkan beliau pun menanyakan aktivitas media yang sedang saya bina saat ini, yaitu Khair TV. Karena ternyata beliau pun rutin mengikuti siaran kajian rutin saya di channel YouTube Khair TV. Dengan cerita, beliau bertanya, selain kegiatan dakwah, apakah saat ini ada juga kegiatan sosial di Khair TV? Maksudnya, apakah ada program sosial yang sedang diselenggarakan oleh Khair TV? Maka saya pun menjelaskan beberapa program sosial Khair TV. Di antaranya program pengadaan unit kendaraan mobil untuk operasional dakwah dan sosial Khair TV. Dan saya pun menjelaskan konsep dari program sosial tersebut, bahwa di antara tujuan dari pengadaan unit tersebut selain untuk sarana transportasi aktivitas kajian rutin dan aktivitas pembuatan konten-konten dakwah adalah untuk memudahkan aktivitas pendistribusian program hantar makanan setiap momen puasa wajib serta puasa sunnah, tebar buku kepada masyarakat serta pelosok desa, dan aktivitas sosial Khair TV lainnya yang akan datang, biiznillah. Lalu beliau tanya, berarti di program sosial tersebut, perkiraan menurut Ustadz, tipe mobil apa yang ideal untuk memenuhi kebutuhan operasional Khair TV? Maka saya jelaskan, setelah konsultasi dengan beberapa teman yang paham otomotif, sepertinya tipe Mitsubishi Expander yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Dengan spontan, kata beliau, kalau begitu, maaf jika besok Ustadz tidak sibuk, dan Ustadz berkenan untuk pergi ke dealer Mitsubishi, Ustadz bisa langsung pilih tipe Expander yang Ustadz butuhkan. Karena kalau tidak salah, Expander juga punya beberapa kelas, seperti GLS, Exceed, Sport, dan Ultimate. Setelah itu, Ustadz bisa langsung kabari saya tentang harga unit yang akan diambil. Dan sekarang saya juga akan transferkan dana ke rekening Ustadz untuk pembelian unit Expander besok hari. Jika nanti setelah Ustadz di dealer ternyata dana yang sudah saya transferkan ini kurang, Ustadz bisa langsung konfirmasikan juga kekurangannya kepada saya. Insya Allah akan saya segera kirimkan kekurangan tersebut. Qadarullah wa syafa'al. Setelah berkunjung dari kediaman beliau, tubuh saya terasa demam atau kurang sehat, sehingga rencana untuk pergi ke dealer Mitsubishi tertunda. Dan alhamdulillah ala kulli hal, setelah 2 hari demam tersebut hilang dan saya kembali sehat. Sehingga saya pun berencana untuk pergi ke dealer Mitsubishi besok hari. Subhanallah, sebelum itu di malamnya harinya, beliau menghubungi saya dan menanyakan kondisi kesehatan dan hal lainnya. Setelah itu beliau berkata, maaf Ustaz, saya ingin bercerita
qadarullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi sore saya mendapatkan kabar bahwa orang tuanya, maksudnya orang tua saya, mengalami musibah berupa kecelakaan kendaraan yang sangat parah. Sehingga saat ini saya berencana ingin membantu proses perawatan orang tua saya serta menyelesaikan masalah tersebut. Dan ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka sebab itu saya ingin meminta bantuan kepada Ustadz. Jujur, saya malu menyampaikannya kepada Ustadz tentang niat saya yang kemarin mengirimkan dana untuk pembelian mobil expander untuk operasional Khair TV. Apakah bisa ditunda dulu Ustadz? Sehingga Ustadz bisa mengirimkan kembali dana tersebut ke rekening saya, karena saya berencana akan menggunakan dana tersebut untuk perawatan orang tua dan penyelesaian masalah ini. Tapi insya Allah setelah masalah ini selesai, saya akan menunaikan niat saya ini untuk membelikan unit mobil expander untuk operasional dakwah serta sosial Khair TV. Setelah itu saya bilang kepada beliau bahwa dana tersebut adalah hak Bapak, sehingga Bapak tidak perlu merasa beban menyampaikannya. Saya juga ucapkan maaf, hanya bisa bantu mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kemudahan dan keberkahannya untuk kehidupan Bapak beserta keluarganya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kedua orang tua Bapak tersebut. Setelah itu, saya pun langsung mengirimkan dana tersebut ke rekening beliau. Ringkas cerita, Masya Allah la quwwata illa billah. Beberapa pekan setelah itu, saya mendapatkan kabar dari istrinya bahwa beliau sudah wafat. Maka saya teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana sahabat Ma'an bin Yazid radhiyallahu anhu bercerita, "Wa kana abi Yazidu akhraja daniyara yatasaddaqu biha fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid. Faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha fa qala wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'nan." Aqama qala radhiyallahu anhu. Suatu hari bapakku yaitu Yazid mengeluarkan dinar untuk disedekahkan. Lalu dia meletakkannya di samping seseorang yang berada di masjid. Kemudian aku datang, aku ambil dan aku bawa dinar tersebut kepadanya. Lalu bapakku berkata, "Demi Allah, bukan kamu yang aku tuju." Lalu masalah ini aku adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, "Bagimu sesuatu yang sudah kamu niatkan, wahai Yazid. Sedangkan bagimu sesuatu yang sudah kamu ambil, wahai Ma'an." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1333. Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap orang akan diganjar sesuai dengan yang diniatkan, meskipun realita yang terjadi ternyata menyelisihi atau berbeda dengan yang diniatkan. Sehingga dalam kisah tadi, meskipun saat ini beliau sudah wafat dan tidak bisa menunaikan niat baiknya, tapi insya Allah beliau akan tetap mendapatkan pahala seperti niatnya tersebut. Di akhir hidupnya, beliau masih diberikan taufik oleh Allah untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan meskipun setelah itu beliau tidak bisa menunaikan niatnya untuk membelikan unit mobil untuk kegiatan dakwah dan sosial kepada umat. Semoga niat tersebut Allah jadikan pahala yang akan terus bermanfaat untuknya di akhirat. Jadi ketika kita selalu berusaha meniatkan setiap perbuatan atau amalan yang akan kita kerjakan hanya untuk Allah, yakinlah selalu akan ada balasan dari Allah. Meskipun ada di antara perbuatan atau amalan yang sudah kita niatkan tidak terrealisasi atau terrealisasi tidak sesuai dengan yang kita niatkan.